Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab kiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang yang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam kesesakan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca, Paulus menceritakan mengenai penglihatan dan penyataan yang dia terima dari Allah. Nah, kemungkinan hal ini dia lakukan karena ada rasul atau nabi palsu yang meragukan kerasulan Paulus. Dan mereka juga mengaku telah menerima penglihatan dan penyataan. Nah, walaupun Paulus mengalami peristiwa penglihatan yang luar biasa dan hal itu menjadi titik penting dalam pertobatannya, dia tidak ingin orang lain menilai dirinya atau kerasulannya berdasarkan penglihatan rohani tersebut. Tetapi dia ingin agar jemaat Korintus menilai dirinya berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari pengajaran dan juga kehidupan Paulus sendiri. Itulah alasan mengapa Paulus tidak berbangga atas penglihatan dan penyataan yang pernah dia terima. Sebaliknya, Paulus menjelaskan bahwa dia berbangga atas kelemahan yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Kelemahan di sini bukan berbicara mengenai dosa yang dia lakukan, tetapi penderitaan yang dia alami karena mengikut Kristus. Tidak dijelaskan dengan jelas apakah maksudnya duri di dalam daging itu adalah pencobaan yang berat, sakit fisik, atau penghinaan yang dilontarkan oleh nabi-nabi palsu. Tapi apapun yang dimaksudkan dengan duri dalam daging ini, Paulus menyadari bahwa Allah seringkali mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal yang baik. Tujuannya supaya Rasul Paulus tetap rendah hati atau jangan sampai dia meninggikan diri. Kemudian dijelaskan bahwa ketika menghadapi penderitaan ini, Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengangkat penderitaan tersebut. Paulus menyadari bahwa doa merupakan cara supaya dia dapat mengerti kehendak Allah di balik penderitaan yang dia alami. Sehingga pada saat Tuhan tidak mengambil duri tersebut, Rasul Paulus tetap dapat berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dia. Yang dia maksudkan ialah Tuhan menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan menopang dia di tengah-tengah penderitaan yang dia alami tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita juga memiliki berbagai kekurangan atau kelemahan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Apakah itu kelemahan secara fisik, sakit penyakit, atau persoalan-persoalan yang terus silih berganti datang dalam kehidupan kita. Seringkali
Sebagai orang percaya kita juga berdoa supaya Tuhan melepaskan kita dari penderitaan tersebut. Tetapi Tuhan justru mengizinkan penderitaan tersebut tetap ada. Tujuannya adalah supaya kita tetap bergantung dan semakin bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita menyadari bahwa dalam kelemahan kitalah maka kekuatan, penghiburan, dan kasih Allah itu makin nyata. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kesulitan, pergumulan, atau sakit penyakit apakah yang masih Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara sampai sekarang ini? Jika hal-hal tersebut masih saudara alami sampai saat ini, maka mari tetap berdoa dan meminta anugerah dari Allah, sehingga saudara tetap dapat bergantung dan semakin bersandar pada kasih karunia Tuhan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, pagi hari ini juga kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa permasalahan boleh datang, kelemahan boleh datang dalam kehidupan kami, tapi kami mau percaya bahwa di balik semua itu ada kekuatan, penghiburan, dan kasih Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu memiliki iman kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan, bahwa dalam kehidupan kami Engkau tetap bekerja, menopang kami dan menolong kami. Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan juga akan tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.